Baik, selamat datang di kelas Object Oriented Programming. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang inheritance atau biasa dikenal dengan istilah turunan, ya. Oke, pada Object Oriented Programming, kita akan membahas bersama-sama mengenai apa itu turunan atau inheritance dan bagaimana cara penggunaannya. Untuk overriding dan overriding di sini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dan di sini saya akan berfokus pada inheritance-nya saja. Dan nanti ada beberapa materi juga yang akan saya sampaikan. Selain dari materi inheritance, ada exception handling juga nanti akan saya jelaskan, ya. Oke, semoga semua dalam keadaan yang sehat. Untuk teman-teman semua tetap semangat kuliahnya. Mohon maaf sebelumnya kalau materi ini saya terlambat menyampaikannya. Baik, tanpa basa-basi lagi ya, langsung kita masuk ke materinya. Apa itu inheritance? Oke, secara teori, mudah-mudahan bisa terlihat di sini ya. Secara teori, inheritance di sini mengadopsi dunia nyata, di mana suatu objek atau entitas di sini dapat mempunyai entitas atau objek turunannya. Jadi istilahnya ketika seseorang memiliki suatu turunan atau suatu anak dalam kehidupan nyata, atau bisa diambil misalkan dua orang laki dan perempuan gitu ya, sepasang memiliki keturunan atau anak. Nah, ini konsep yang diterapkan pada inheritance. Jadi segala sesuatu sifat ataupun hal lain yang dimiliki oleh orang tua akan juga dapat dimiliki oleh anak-anaknya. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya, untuk konsep atau dasar teori dari penerapan inheritance. Di sini saya akan lebih ke prakteknya. Bagaimana sih penerapan pada coding object oriented programming-nya untuk penerapan inheritance sendiri. Oke, di sini kita menggunakan kata kunci extend. Jika teman-teman menemui suatu coding dengan ada kata kunci extend-nya, itu sudah pasti di sana penerapan inheritance, gitu ya, atau penerapan turunan. Ini mengasumsikan bahwa di mana kelas B mengextend kelas A. Jadi parent-nya adalah kelas A dan child-nya itu adalah kelas B. Jangan bingung ya. Jadi di mana kalau di bahasa Indonesia kan kelas B memperluas kelas A. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini kan ada contoh ya. Saya lupa menjelaskan di sini teman-teman bisa buka modul OOP-nya. Nanti akan saya share juga di Google Classroom pada kelas ini di halaman 47. Teman-teman bisa mempelajari inheritance di sini pada halaman 47. Ya. Di sini ada contohnya. Saya tidak akan menggunakan contoh di sini. Saya akan langsung ke contoh aplikasinya. Mudah-mudahan kelihatan ya di teman-teman semua. Nanti akan saya cetak atau saya convert ini ke dalam grafik yang lebih bagus. Di sini ada kelas. Saya punya kelas ada 3 dulu ya. Ada kelas employee, ada kelas inheritance, dan ada kelas person. Kalau yang 3 di sini berbeda ya, berbeda gininya dia, berbeda package-nya. Kalau yang 3 di sini package-nya ada di bagian package inheritance. Bisa dilihat di sini ya, di sebelah kiri folder-folder yang yang terdapat aplikasi, kumpulan aplikasinya di sini ya. Di bagian project, di tab project-nya. Di sini ini merupakan nama package-nya. Sedangkan di sini tuh nama programnya atau nama aplikasinya.
Di sini ada package, saya punya 3 package. Kalau saya seperti ini, saya punya 3 package, ada daftar gaji, ada inheritance, ada main window. Jadi di sini berfokus dulu di package inheritance-nya. Oke, yang saya lupa katakan bahwa ketika teman-teman ingin membuat nama project, jangan gunakan nama project yang benar-benar mirip, entah dengan nama metode dari mata kuliah OOP di sini, ataupun nama-nama yang secara teori membahas materi di dalam OOP. Sebagai contoh exception, kemudian ada inheritance, yang benar-benar namanya plug sama, teman-teman tuliskan pada nama aplikasinya. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Nanti takutnya dikira itu merupakan metode. Misalkan banyak pokoknya yang memang nama-namanya itu harus berbeda dari nama-nama secara teorinya di dalam pembelajaran objek-oriented programming. Kalau di sini saya gunakan E-nya ada 2 gitu ya, R-nya juga ada 2 di sini ya. Nggak boleh langsung inheritance plus sama seperti yang ada di teori gitu ya. Oke, kita balik lagi ke dalam inheritance-nya. Di sini saya memiliki 3 kelas di dalam package inheritance. Ada employee, inheritance, kemudian person. Yang menjadi main class-nya di sini adalah inheritance. Kenapa? Karena satu yang ditandai dengan gambar play, button play di sini ya, diperhatikan. Ada button play, berarti ini menandakan bahwa kelas ini merupakan main class-nya atau kelas yang kita gunakan saat running aplikasi pada package inheritance di sini. Jadi runningnya gampang pada kelas inheritance. Di dalam kelas inheritance, teman-teman klik kanan, kemudian run file. Ini pasti bisa. Sedangkan kalau di kelas yang lain, karena dia bukan merupakan main class-nya, karena tidak terdapat ini, oke, tidak terdapat metode mainnya. Kalau teman-teman copy paste metode mainnya pada kelas employee, maka nanti kelas employee juga akan menjadi main class-nya. Seperti itu ya. Tapi karena kita akan menerapkan konsep inheritance, jadi untuk kelas employee dan kelas person di sini, mereka kedua bukan merupakan main class-nya. Main class-nya cukup satu saja. Oke ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini penerapan inheritance-nya pada kelas employee. Diperhatikan di sini, pada kelas employee dia mengextend kelas person. Oke. Employee ini karyawan Indonesianya, person ini orang gitu ya. Person ini orang. Dan kita akan mengatakan bahwa person ini merupakan parent kelasnya, sedangkan employee di sini merupakan apa? Merupakan child kelasnya atau anak kelas. Sedangkan ini kelas orang tuanya, ini kelas untuk anaknya. Seperti itu ya. Dimana kelas employee akan memperluas kelas person. Jadi segala apapun yang ada di kelas person, entah itu metode ataupun variabel dan data lainnya, itu akan dapat diakses juga oleh kelas employee. Karena dia mengextend, karena dia menggunakan kata kunci extend di sini ya. Kata kunci extend seperti itu. Dan juga pada kelas employee tidak menutup kemungkinan bahwa di kelas employee juga dia dapat membuat variabelnya sendiri, dan dia juga dapat membuat metodenya sendiri, tidak masalah. Oke, di sini ada satu buah variabel x, kemudian dia menggunakan protected dengan tipe datanya integer. Kemudian yang ditampung adalah nilai 5. Oke ya. Perhatikan di sini warnanya hijau, x warnanya hijau. Ini merupakan variabel pada kelas employee. X di sini merupakan variabel pada kelas employee. Kemudian di bawah variabelnya dia memiliki satu buah method.
metode apakah ini? Ini merupakan metode konstruktor. Kenapa dikatakan metode konstruktor? Karena di sini nama dari metodenya sama persis seperti nama pada kelasnya. Oke, ini merupakan salah satu ciri dari metode konstruktor. Ya. Nah, di dalam metode konstruktor di sini, ini saya katakan sebagai blok metodenya. Ya. Di dalam blok metodenya ini terdapat satu buah coding yang berfungsi. Kalau tiga ini saya ubah menjadi komen base yang ketika dia tidak dieksekusi ketika aplikasi di running, dia tidak tereksekusi. Ini caranya ditambahkan garing-garing gitu ya, garing 2, maka dia akan menjadi komentar biasa yang tidak merupakan coding aktif. Sedangkan ini merupakan coding aktifnya. Nah, di mana di dalam metode info ini dia mencetak, system.out.println mencetak kalimat eksekusi konstruksi employee. Jadi ketika dia mencetak ini, berarti kita tahu bahwa yang dicetak ini posisinya ada di dalam metode employee-nya. Ini untuk menandai ya bahwa ketika kita ingin melihat eksekusi ketika di running aplikasi ini, kita tahu bahwa ternyata metode employee tereksekusi seperti itu. Ada informasinya melalui komen seperti ini. Oke, di bawah daripada metode employee ada lagi yaitu metode infonya, metode info 2. Ini sebenarnya bebas namanya ya. Metode di sini saya memberi nama metode info 2 seperti itu. Tidak harus info 2, bebas ya. Mau info bisa, info 3, info 4, info 5 tidak masalah. Di sini hanya saya ingin memberi nama yang berbeda dari info 2 seperti itu. Di dalamnya ada, pada blok metode info 2 di sini ada satu buah coding, satu baris coding. Tulisannya super.showMessage. Kita perhatikan lagi, kira-kira akan menampilkan apa dia nanti pada baris ini. Ya. Dan perhatikan di sini, ada satu kata unik yaitu super. Apakah kira-kira super itu? Perhatikan di sini ya, di komen yang ada this, ada super. Nah, ini merupakan dua kata kunci yang berbeda, tetapi sebenarnya yaitu fungsinya berbeda, tetapi masih dalam satu ranah gitu ya. Sama-sama yang di depannya ini nanti akan tertulis metode seperti ini. Jadi kalau tidak menggunakan super bisa menggunakan this, cuma nanti fungsinya berbeda. Nah, super di sini merupakan objek yang mewakili kelas induk atau yang bisa kita dapat katakan bahwa super di sini merupakan kata kunci yang digunakan untuk mewakili data pada kelas induk atau super kelasnya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di mana jangan ambil otomatis. Kalau kita sekarang lihat ke dalam kelas person, di dalam kelas person di sini ada metode wow. Ternyata ada metode konstruktor juga di sini. Namanya juga persis. Kenapa saya bisa katakan di sini metode konstruktor? Metode konstruktor karena di sini namanya persis seperti nama pada kelasnya. Person ya sama. Eksekusi konstruktor person. Nah, ini isi dari metode person yang di sini ya. Untuk menandakan ketika dia di running, kita bertemu bahwa ternyata yang berjalan itu adalah metode personnya dengan ditandai ketika running yang keluar pesan seperti ini. Sama halnya tadi ya, yang ada di kelas employee-nya. Di bawahnya, ini nih, show message. Yang tadi sudah kita sekilas baca ada di dalam kelas employee-nya.
ternyata metode message yang dipanggil itu yang berada di sini. Seperti itu. Kenapa bisa yang berada di sini yang diambil? Karena kita balik lagi ke kelas employee bahwa dia menggunakan kata kunci super. Super di sini tadi apa? Merupakan kata kunci yang mewakili kelas induknya. Kelas induk dari employee di sini adalah person. Ingat, dia mengextend person sehingga person menjadi kelas induk pada kelas employee. Bisa dipahami ya? Sangat simpel. Jadi teman-teman jika ingin mengakses data pada suatu kelas tertentu yang dimana dia menerapkan inheritance, maka menggunakan kata kunci extend seperti itu. Dan pada show message di sini kita balik ke kelasnya. Dan pada show message di sini dia mencetak hello, ini pesan dari kelas person seperti itu. Ya, bisa di ya. Jadi gampang banget. Nah, kita lihat ke kelas mainnya sekarang. Dapat main metodenya. Di sini dia memiliki satu buah objek yang saya beri nama OBJ, bebas. Nama objek itu tidak harus OBJ. Entah teman-teman mau beri nama dia objek 1, OBJ 1, OBJ 2, OBJ 3, dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi selama nanti pemanggilan di bawahnya menyesuaikan dari nama objek yang telah dibuat. Seperti itu ya. Nah, di sini ada objek namanya OBJ. Dia mengakses ke kelas employee. Yang di sini, oke? Ya. Jadi segala apapun yang ada di kelas employee, selama dia menggunakan objek untuk mengaksesnya, dia dapat mengambil datanya. Tapi di sini inheritance tidak menerapkan konsep inheritance. Pada kelas inheritance di sini tidak menerapkan konsep inheritance. Dia hanya memanggil data pada kelas employee dengan menggunakan objek di sini, ya. Nah, yang dipanggil apa? Yang dipanggil adalah info2. Oke, info2 ini kan adanya di kelas employee di sini. Jadi pada kelas inheritance dia akan mengeksekusi atau memanggil metode info2 yang ada di kelas employee dengan objeknya, karena objek di sini dia mengakses data pada kelas employee. Seperti itu ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Coba sekarang kita running ya. Runningnya gampang banget. Klik kanan, pilih run file. Tunggu sebentar dan lihat. Yang keluar eksekusi konstruktor person. Perhatikan ini diambil dari kelas personnya. Eksekusi konstruktor person. Oke. Kemudian berikutnya ada eksekusi konstruktor employee pada kelas employee-nya. Perhatikan ada eksekusi konstruktor employee. Ya. Kemudian yang terakhir, hello. Ini pesan dari kelas person. Ini diambil dari kelas person-nya, jelas ya. Karena kenapa di sini dia pada employee dia memanggil metode show message-nya pada kelas person-nya, sehingga yang dicetak terakhir. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman agak bingung ya dengan yang seperti ini. Coba sekarang saya punya contoh lagi. Oke, perhatikan ke sebelah kiri. Saya punya package main window. Oke, main window. Sebenarnya main window ini merupakan kelas yang ketika pertama kali saya ciptakan package ini, tapi saya menggunakan kelas lain untuk main kelasnya dengan nama main class. Oke. Karena untuk yang kelas main window di sini saya tidak menggunakannya. Oke. Di sini sudah ada ya. Saya keluarkan dulu di sini employee-nya, inheritance dan juga person-nya.
Oke, kita fokus di sini di 3 kelas ini. Ada parent, child, main class. Oke, ada parent, ada child, ada main class. Ya. Oke. Pada main class dulu ya, kita membahas main classnya dulu. Pada main class ini dia pertama memiliki variabel x. Variabel x ini variabel yang terdapat pada kelas main classnya. Oke, kemudian jelas di bawahnya dia mempunyai metode mainnya. Ini untuk menandakan atau untuk mengeksekusi projectnya. Kemudian di sini ada objek dengan nama anak, ya, objek dengan nama anak. Kemudian dia ada anak.info, isinya 20. Ingat, ini diingat ya, ini 20. Info di sini merupakan suatu metode ya, metode dan isi daripada metode ini 20. Kemudian kita masuk ke dalam parentnya dulu. Parentnya dulu di sini dia ternyata memiliki satu buah variabel x juga yang sama nama variabelnya dengan variabel yang ada di main class tadi ya. Yang di sini kan x juga, cuma di sini nilainya 7, kemudian kalau di sini nilainya 5 ya. Kemudian kita masuk ke child class-nya. Di sini dia memiliki satu buah variabel juga namanya x juga, sama persis seperti yang ada di kelas parent dan juga kelas main kelasnya. Kemudian di bawahnya dia ada satu buah variabel, satu buah metode namanya info, dan dia memiliki satu buah parameter namanya x juga. Nah, di sini teman-teman semoga tidak bingung ya antara x yang ada x sebagai parameter dan x sebagai variabel. Semoga teman-teman tidak bingung di sini. Dan perhatikan di sini pada child class-nya dia mengextend parent, oke? Dia mengextend parent di sini. Jadi segala apapun yang ada di kelas parent ini dapat diakses oleh kelas child-nya. Sangat mudah ya. Hanya dengan kata kunci extend, teman-teman bisa mengakses kelas pada kelas parent-nya. Entah kelas parent-nya itu namanya apa bebas. Yang penting pada bagian setelah extend ini merupakan kelas parent atau dapat dikatakan sebagai kelas induknya. Dia gampang banget. Kemudian ada 3 cetakan di sini. Pertama dia mencetak x. X di sini sebagai apa? Sebagai parameter. Parameter pada metode apa? Pada metode info. Betul. Kemudian yang kedua ini dia ada mencetak x juga. Tetapi perhatikan di depannya ada kata kunci this. Oke. This di sini menandakan apa? Menandakan variabel atau sesuatu yang ada setelah this ini merupakan data yang ada pada kelas saat ini. Kelas saat ini adalah kelas child. Sehingga x di sini merupakan variabel yang ada pada kelas child. Sehingga x di sini bernilai berapa? 10 gitu ya. 10 dicetak di sini 10. Kemudian di bawahnya dia mencetak x juga. Wah, x-nya dicetak 3 kali nih gitu kan. Tetapi di depannya diperhatikan ada kata kunci super. Nah, kata kunci super di sini menandakan apa tadi? Pokoknya segala sesuatu yang ada setelah kata kunci super ini merupakan variabel yang ada pada kelas parentnya atau kelas induknya. Jadi x ini akan diambil dari kelas parent. Di kelas parent nilai x ini menyimpan berapa? 5. Otomatis nanti di sini akan tampil 5. Betul sekali. Nah, kalau tadi di sini x di sini akan tampil berapa? Karena dia diambil dari parameter pada metode info dan metode info ini berada pada main class untuk isiannya. Oke. Isinya 20. Sehingga nanti yang dihasilkan di sini adalah 20. Betul sekali ya. Tapi nanti ini bukan dalam artian dia mencetak yang ini pada kelas childnya, tetapi dia akan dipanggil dulu pada main classnya. Nanti dia akan
teknologi ini. Ya, sangat mudah kan ya. Kalau kita running, yang keluar tadi ada 20 diambil dari parameternya, 10 diambil dari variabel pada kelas child, dan 5 diambil pada kelas parent. Sangat mudah ya, mudah banget, sangat. Kemudian 7 di sini nggak digunakan, ya tidak digunakan karena dia tidak dipanggil di kelas manapun. Ini cuma hiasan gitu ya, kalau mau kasih komen juga lah. Ya, tetap bisa di run file sebagai masalahkan jalan seperti biasa, lancar-lancar saja. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari penerapan inheritance atau turunan. Semoga teman-teman tidak bingung dan teman-teman bisa juga mengikuti atau mencoba coding di sini, dan nanti akan saya coba kirimkan ke teman-teman semua ya untuk codingnya ini. Kalau nanti ada waktu akan saya kirimkan, kalau bisa saya tempat kirimkan. Jadi teman-teman juga bisa melihat dari video ini, teman-teman ketikkan pelan-pelan di dalam aplikasi NetBeans-nya. Ikuti aja pada kelas ini. Oh ya, untuk pembuatan kelas pada satu package yang sama, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Klik package-nya dulu, oke. Kemudian klik kanan, pilih new. Oke, pada new di sini teman-teman cari Java class. Ini akan membentuk kelas baru pada package yang teman-teman pilih. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau menambah package pada source package-nya, jadi seperti ini ya, ada daftar ganti, ini reference main window. Teman-teman mau menambahkan lagi di bawahnya main window mungkin package-nya yang baru, teman-teman tinggal klik aja source package-nya, klik kanan, pilih new, cari Java package. Nanti dia akan membuat package yang baru. Seperti itu. Jadi bukan package di dalam package ya, tetapi dia berada di dalam source package-nya. Jadi package yang berbeda antara package yang lainnya. Seperti itu ya. Dan ada beberapa tips juga kalau teman-teman mencari coding di internet. Teman-teman biasanya copy langsung keseluruhan ya, dari atas, benar-benar dari atas banget sampai bawah, teman-teman copy paste semuanya. Jangan seperti itu. Tipsnya adalah ketika teman-teman mendapatkan coding dari internet, teman-teman tinggal copy di bagian blok, blok kelasnya aja. Ini kan nama kelas ya, ini nama kelas. Berarti teman-teman copy di bagian blok kelasnya. Blok kelas itu yaitu isi dari kelasnya itu. Jadi gimana untuk kita dapat mengetahui isi kelasnya, kita tinggal klik. Perhatikan di bagian buka kurung awalnya, dan perhatikan tutup kurung awalnya juga, awal dan akhir dari kelasnya ini. Maka itu adalah isi dari kelasnya atau blok kelasnya. Tinggal teman-teman blok aja isi dari kelasnya, tinggal diklik kanan, kemudian copy gitu ya. Tinggal copy aja dari internet, kemudian paste-nya juga sama. Paste jangan paste langsung Ctrl A gitu ya, suruh langsung copy paste, jangan, langsung paste jangan. Hal yang sama juga harus diterapkan. Jadi teman-teman blok aja semua yang ada pada isi dari kelasnya tersebut, baru teman-teman paste. Jadi seperti itu. Itu tidak akan mempengaruhi dari nama kelas dan juga nama package-nya. Kalau teman-teman takutnya nanti mengcopy keseluruhan dari isi yang ada di internet, kemudian copy paste keseluruhan yang ada di kelas Java yang teman-teman sudah buat juga, otomatis nanti nama package akan berubah, nama kelas juga akan berubah. Kalau sudah seperti itu, akan terjadi error di mana-mana. Ya. Jadi usahakan untuk copy paste-nya itu juga di di lebih teliti lagi, yang di copy paste hanya pada blok atau isian dari kelasnya saja, jangan di copy
paste seluruhan nama package juga di copy paste, kemudian nama kelas juga di copy paste yang ada di internet. Oke, itu tips-tipsnya ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penyampaian materi inheritance secara praktikumnya. Teman-teman juga bisa langsung mempraktikannya. Jadi untuk semua teman-teman yang ingin mencoba, boleh saya persilakan. Dan bagi teman-teman yang mohon maaf untuk komputernya yang kurang mumpuni, mungkin bisa menggunakan media di internet untuk eksekusi coding pada Java-nya. Tetapi yang saya sudah temui di sana untuk penerapan inheritance sendiri, saya rasa masih agak sedikit susah pada internet. Lebih disarankan menggunakan aplikasi NetBeans-nya, jadi lebih mudah pemahamannya ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti terkait dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa langsung chat secara personal ke saya, screenshot di mana bagian errornya, dan juga bisa langsung bertanya di grup, agar nanti teman-teman yang saya harapkan teman-teman yang pinter banget, yang cepat memahami dari materi yang disampaikan di dalam kelasnya ini, bisa juga men-sharingkan ilmunya kepada teman-teman yang lain seperti itu. Jadi saya harapkan kita semua di dalam satu grup WhatsApp-nya itu saling berkomunikasi, saling membantu jika ada teman-teman yang memang kebingungan. Entah dia bingung baik dalam segi pemahaman materinya ataupun nanti kesalahan ketika pengetikan di dalam codingnya. Seperti itu ya. Mungkin dari yang saya sampaikan ada kesalahan yang saya tidak secara sadari saya ketahui. Jadi teman-teman mungkin yang bisa melihat video ini, ketika ada kesalahan bisa membenarkan atau membetulkan ternyata yang memang saya sampaikan itu keliru. Karena saya mengakui bahwa saya juga adalah manusia yang tidak terlepas dari kesalahan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Meskipun wajah saya tidak terlihat, yang terlihat hanya tampilan layar yang membosankan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk teman-teman semua. Semoga dapat mengikuti kelas saya sampai akhir nanti. Dan untuk pembahasan daripada tugas yang saya berikan, tugas kelompoknya, nanti bisa teman-teman buat dari sekarang, karena yang saya inginkan adalah teman-teman membuat aplikasi tersebut agar teman-teman bisa dapat memahami implementasi daripada materi-materi yang sudah saya sampaikan. Dan terutama materi tentang penggunaan objek, variabel, kemudian dan juga metode. Seperti itu ya. Dan tidak terlepas juga dari penggunaan kelasnya. Nanti untuk materi penggunaan basis data di sini kita gunakan basis data apa ya? JDBC ya. JDBC nanti kemudian menggunakan GUI atau tampilan user interface. Di sini saya harapkan teman-teman bisa mempelajarinya dan bebas, referensi yang teman-teman gunakan bebas baik dari internet ataupun dari sumber yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa dapatkan dari kakak tingkatnya. Tetapi yang saya harapkan di sana adalah bukan teman-teman semata hanya mengambil aplikasi tersebut atau copy paste aplikasi tersebut tanpa mempelajarinya. Jadi saya harapkan teman-teman meskipun mendapatkan dari luar, mendapatkan dari manapun terserah, nanti teman-teman bisa mempelajari, bisa memahami proses yang terjadi di dalam aplikasi tersebut. Bagaimana fungsi-fungsinya, kemudian bagaimana dia eksekusinya, ketika inputan apa yang keluar seperti apa, itu yang saya harapkan dari teman-teman semua. Bisa memahami dari apa yang sudah teman-teman dapatkan. Untuk masalah teman-teman mencarinya di mana itu bebas, terserah teman-teman, kreativitasnya teman-teman semua. Dan jika teman-teman ingin mengeksplor lebih jauh, mungkin yang teman-teman sudah dapatkan bisa teman-teman modifikasi lagi. Mungkin dari segi tampilan mau dirubah bentuknya seperti apa, kemudian dari segi fungsinya juga mungkin dari penamaan metode juga bisa dirubah. Itu bebas, terserah teman-teman semua ya. Seperti saya harapkan dari teman-teman semua dapat memahami dari apa yang teman-teman telah buat, seperti itu. Nanti ketika saya tanyakan, teman-teman juga bisa menjawabnya ya.
Oke, sekian dari saya lagi sekali ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Thank you.